Selamat datang dan selamat malam. Saya Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia, menyapa kalian untuk mendengarkan sebuah cerita horor di malam hari ini. Dan pada malam hari ini ceritanya akan saya ambil dari web Cerpenmu, komunitas penulis cerpen Indonesia, kumpulan cerpen karya anak bangsa. Jadi kalian kalau yang hobi cerpen gak cuman yang horor, silahkan datang ke website Cerpenmu. Di sana kalian bisa menemukan berbagai macam genre. Dan cerita kita untuk malam hari ini berjudul Kita Yang Pulang, cerpen karangan Niska Marsandi ya, yang sudah diupload di Cerpenmu. Dalam gelap malam, tiba-tiba petir seperti menyambar tepat di sebelahku. Aku kaget setengah mati. Tiba-tiba aku rasakan hawa merinding di tubuhku. Kuhentikan sepeda motorku, mengingat rute yang biasa aku lalui dan sekarang ini berbeda. Aku memutuskan untuk berhenti. Lalu tiba-tiba seseorang menghampiriku. Seorang pria tua bertubuh kekar tanpa mengenakan baju, hanya bercelana panjang tanpa alas kaki, mengenakan belangkon dengan wajah yang selalu meringis seperti menahan sakit. Dalam bahasa yang bisa kupahami, dia berkata, suaranya agak berbisik dan mendesis namun jelas perkataan yang dia katakan kepadaku. Ini sudah malam. Kamu mau kemana? Di sini bukan tempat untuk orang sepertimu, kata beliau dalam bahasa Jawa halus. Aku berusaha menjawab dengan bahasa Jawa halus. Mohon maaf Pak, saya mau pulang, namun saya tersesat. Dia memandangku tajam. Aku bergidik. Dalam kengerianku, aku menyadari ada bau khas menyan dan sedikit sentuhan melati, kantil atau sejenisnya. Aku makin merinding. Lenganku dipegang oleh orang itu. Pulanglah, tempat ini bukan tempatmu. Aku tak mau menjawab. Aku berusaha tenang walau sangat ketakutan. Tubuhku bergetar. Kalau kamu tersesat, ingatlah bahwa kamu hanya punya keyakinan. Pilihlah yang bijak, kata pria tua itu melanjutkan. Pria tua itu melepas tangannya lalu pergi meninggalkanku begitu saja. Setengah sadar tidak sadar ketika pria tua itu melangkahkan kaki, yang kudengar adalah langkah tapak kaki kuda. Ya, ketika ia melangkah, aku mendengar seperti suara kaki empat berjalan dengan ketukan yang sama ketika kuda sedang berjalan. Aku mendongak ke atas. Agak aneh memang. Walaupun gelap ini terasa seperti terang bulan, namun tidak ada bulan yang bersinar. Bintang juga tak kutemukan satupun. Dalam gelap, gerimis mengguyurku dalam gelap terang bulan. Sepeda motor kunyalakan. Sayang, motorku yang sebelumnya memang kurang sehat, sekarang bisa dibilang sekarat. Motor tua, macet, dan agak brengsek ini tidak bisa diajak kerjasama. Lalu sekonyong-konyong pundakku ditepuk seseorang. Aku sangat kaget dan tersentak. Aku membalikkan tubuhku. Kulihat seseorang di belakangku. Seorang wanita tersenyum namun senyumannya ganjil. Di dahi kanannya mengalir darah yang masih mengalir hingga menyentuh bibirnya. Wanita ini berbau anyir. Pakaiannya bukan seperti pakaian zaman sekarang. Itu pakaian adat Jawa lengkap dengan sanggul di kepala dan kebaya hijau. Dan matanya selalu melotot namun tak pernah memandangku. Tubuhku kaku, keluh dan tidak bisa berbuat apapun. Wanita itu melotot sambil menggeram. Lalu dalam bahasa Jawa kasar yang dapat kupahami, dia bersuara dengan agak berteriak. Kamu tahu jalan pulang kemana? Kulihat wajahnya, matanya selalu melotot tapi tak pernah memandangku. Seolah dia memandang ke arah lain. Tersenyum namun ganjil. Aku merinding, menahan nafas, tak bisa kujawab pertanyaan itu. Kamu antar aku pulang sekarang. Kata-katanya sangat keras. Aku masih tak menjawab. Ketakutanku terlalu mengekang tubuhku. Kamu tahu bisa kesini sekarang antar aku pulang. Wanita itu masih berteriak dan masih tak memandangiku. Lalu tangan wanita itu memegang pundakku. Aku yang di depannya hampir saja jatuh pingsan tak sadarkan diri. Kamu tidak pantas.
Dia tak melanjutkan perkataannya, hanya meremas pundakku dengan sangat kuat lalu melepaskannya dengan kasar seperti menarik pundakku. Hampir jatuh aku dibuatnya. Aku tak berkata apa-apa, membisu dan takut. Kini dengan wajah yang tiba-tiba agak ketakutan dan mata masih melotot, wanita itu mundur dengan masih melihat satu objek yang sama. Entah aku juga tak paham. Dia berjalan mundur dalam gelap dan gerimis. Wanita itu berjalan mundur terus, lurus, hingga jauh dan tak lagi terlihat. Aku menyeka keringatku. Tubuhku masih bergetar, mataku memerah. Mungkin aku menangis, namun air hujan membuat tangisanku tak terlihat. Sadar akan hal buruk yang terjadi, aku mengucap nama Tuhan dan berdoa semampuku. Banyak doa yang kuucap. Aku menengadah, kurasakan atmosfer bumi terasa bergerak sangat cepat. Lalu kudengar ayam berkokok menandakan pagi telah tiba. Lalu sayup kudengar seseorang melantunkan azan. Suara yang sayup lalu bersaut-sautan, seperti disiram air dalam panasnya api. Dalam sejenak aku merasakan kebebasan, rasa syukur dan kebahagiaan. Motor tua yang kusumpah dan kumusuhi tanpa kupegang tiba-tiba hidup begitu saja. Tak kuambil waktu lama, kuputuskan untuk pulang. Aku memang sudah selangkah untuk pulang, namun kurasakan pundak yang diremas wanita tadi kini sangat berat, seperti menahan sesuatu yang aku juga tak paham. Aku masih tak peduli, yang kupikirkan hanya pulang. Ketika hendak memasuki rumah, tiba-tiba saking beratnya beban di pundakku, aku jatuh tak sadarkan diri. Oke teman-teman, sekian cerita horor kita untuk malam hari ini. Cerpen kita yang pulang merupakan cerita pendek karangan Nisha Marsani. Kalian dapat mengunjungi halaman khusus penulisnya untuk membaca cerpen-cerpen terbaru buatannya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.